Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, tetap kuat, tetap bergantung kepada Tuhan, tetap mempercayai Dia dengan seutuhnya. Karena kita percaya adalah sesuatu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Masalah Tuhan dengan umatnya selalu adalah masalah percaya. Mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kita melihat Tuhan menginginkan untuk kita belajar mempercayai Dia dengan segenap hati, kekuatan, jiwa, kemampuan kita. Percayalah Dia, maka kita akan melihat kemuliaannya akan dicurahkan atas kehidupan kita. Kita akan kembali belajar tentang kerajaan sorga dalam berbagai perumpamaan dalam Matius 13 ayat 44 sampai 46. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Jadi kerajaan surga diumpamakan seperti harta yang terpendam. Artinya bahwa banyak orang tidak menyadari keberadaan kerajaan sorga tersebut karena dia ada di dalam. Dia terpendam, tidak diketahui. Jadi sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia memang lebih menyadari kedagingan, lebih menyadari hal-hal dunia, lebih menyadari kesenangan dunia daripada kekekalan, daripada damai sejahtera yang sesungguhnya. Banyak orang berpikir bahwa kepuasan hidupnya, kemaksimalan hidupnya adalah kalau dia memiliki segala sesuatu. Padahal Alkitab berkata kerajaan surga bukan makan minum, tetapi makan minum hari ini menjadi ukuran, menjadi status, menjadi identitas orang. Masalah makan, minum, dan jabatan. Makanya betullah kerajaan surga seperti harta yang terpendam. Artinya keberadaan kerajaan surga ini tidak semua orang mengetahui dan mendapatkannya karena dia tersembunyi. Hanya orang-orang yang dapat anugerah, karena dia di sini dikatakan bahwa kerajaan surga seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang. Jadi dia mendapatkan anugerah untuk memahami, untuk mengerti. Dan yang menarik, setelah dia menemukan itu, dia bersuka cita begitu luar biasa. Jadi hanya orang yang dapat anugerah. Makanya tidak ada satu orang pun bisa memahami tentang keilahian, tentang Allah, tentang kerajaan surga kalau tidak dapat anugerah. Jadi ketika orang itu berjalan, dia ketemu, dia gali, di situ dia mengetahui, menyadari keberadaan kerajaan surga ini. Dan orang yang menyadari ini digambarkan dia jual segala miliknya, harta bendanya yang dia punya, dia lepaskan semua. Karena apa? Karena dia menganggap harta yang terpendam atau kerajaan surga ini lebih berharga dari apa yang dimilikinya. Karena itu dia menyadari bahwa apa yang dia temukan ini tidak sebanding, atau kekayaan sorga atau sorga itu sendiri atau kerajaan sorga yang ditemukannya tidak sebanding dengan semua apa yang dimilikinya. Lalu dia melepaskan semuanya, dia menjual semua yang dia punya, dan dia pergi kembali untuk membeli ladang di mana harta terpendam itu berada. Dan di sini Tuhan mengumpamakan, menceritakan bahwa hidup menuruti firman Tuhan membutuhkan, di mana kita perlu melepaskan hal-hal yang kita miliki sebelumnya. Perlu ada pengorbanan, perlu ada kerelaan untuk melepaskan. Karena Yesus menjanjikan bahwa kerajaan surga itu lebih dari segala-galanya. Karena itu ketika murid-murid datang, kami ini sudah begini, apa yang kami dapatkan? Dan Yesus berkata, kalau karena kerajaan surga kita melayani, melepaskan banyak hal, maka dia berkata pada masa ini, Tuhan akan memberkati 100 kali lipat, walaupun disertai aniaya. Dan pada masa yang akan datang, dia akan menerima kekekalan. Karena itu Rasul Paulus ketika dia menemukan kerajaan sorga dalam hidupnya, menemukan Allah dalam hidupnya, dia rela melepaskan segala sesuatu yang dulu menjadi kebanggaan, yang dulu menjadi hak, yang dia rasanya dia perlu pertahankan. Tapi karena Kristus, ketika dia menemukan semuanya, karena Kristus, semua yang berharga, semua yang indah menurut dunia dianggap sampah. Bahkan dia rela rugi,
demi mendapatkan apa yang kita sedang pelajari tentang harta yang terpendam ini, Bapak Ibu. Jadi kalau kita semakin memahami Tuhan, mengenali Dia dengan benar, saya percaya Bapak Ibu, ada hal-hal yang perlu kita lepaskan dalam hidup kita. Ada hal-hal yang tidak perlu kita pertahankan demi kerajaan surga. Jadi demi kita mengikuti Tuhan, kita perlu menyangkal diri, pikul salib, kita ikut Tuhan. Jadi berapa banyak kita gagal menemukan kerajaan surga, damai, sukacita, kebenaran. Kenapa? Karena kita masih coba mempertahankan. Makanya menurut saya, ketika Bapak Ibu menemukan pemerintahan Allah, kita harusnya rela menukar, melepaskan semua kebenaran-kebenaran yang bukan kebenaran. Kita harus melepaskan semuanya. Karena perumpamaan berikutnya adalah seorang pedagang mutiara. Jadi dia sangat mengerti, ya, dia sangat memahami tentang mutiara. Sampai akhirnya dia menemukan mutiara yang mahal. Semua yang dia punya, mutiara-mutiara yang tadinya dia punya begitu indah menurut pemandangannya. Sekarang ketika dia menemukan mutiara yang mahal, yang begitu berharga, tidak bisa dinilai itu. Dia menemukan itu, dia mengerti, dan dia melepaskannya. Karena itu Paulus berkata, kalau saya pinjam kisah Paulus, sekalipun manusia lahiriahku semakin merosot, dia tetap semangat. Kenapa? Manusia batiniahnya semakin meningkat. Sebab dia tidak mengarahkan pandangannya kepada hal-hal lahiriah, tetapi dia arahkan pandangannya kepada kekekalan. Itu yang membuat dia tetap semangat. Dan saya percaya ketika Bapak Ibu kita semua hidup dalam prinsip-prinsip kerajaan surga, kita menemukan bahwa apalah artinya seisi dunia kita miliki kalau nyawa kita, jiwa kita binasa. Karena itu ketika kita ada di dunia dan kita memahami prinsip kerajaan surga, saya percaya arah tujuan hidup kita tidak akan lagi sama. Nilai-nilai hidup kita lagi tidak akan pernah sama seperti dulu. Kita mengerti identitas kita, untuk apa kita ada di dunia. Kita rela melepaskan banyak hal. Kita rela rugi demi Kristus. Kita rela mungkin dianggap bodoh. Kita rela Bapak Ibu dianggap ya tidak ada apa-apanya, nggak ada masalah. Makanya Tuhan Yesus berkata, orang yang paling kecil di kerajaan surga, dia lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Apalah artinya pencapaian, kekayaan, semua yang kita miliki, kalau akhirnya toh kita binasa? Tidak ada gunanya Bapak Ibu. Karena itu saya mau beritahu, semua yang kita punya, semua yang kita miliki akan kita tinggalkan. Karena dunia ini gak ada apa-apanya. Karena itu saya berdoa biar kiranya Roh Kudus menolong kita, memberikan roh hikmat dan wahyu, supaya kita bisa mengenal Dia dengan benar. Sehingga mata hati kita menjadi terang, sehingga kita bisa menemukan betapa kaya, betapa mulia, betapa dahsyatnya ya kerajaan surga, rahasia kerajaan surga itu. Karena itu biarlah pagi hari ini Tuhan Yesus meneguhkan kita semua, membuka mata hati kita untuk melihat kerajaan Allah dengan benar, sehingga kita bisa bersukacita dan kita rela melepaskan semua yang kita punya, yang selama ini itu justru menghalangi kita untuk mendapatkan kerajaan surga dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.